Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Taufiq Lutfi Fazli dari kelas C, nomor hadir 25, izin untuk mempresentasikan mini skripsi dengan judul Kesenjangan Kepuasan dalam Menonton Televisi Digital di Netflix dan Disney Plus Hotstar pada kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2022. Yaitu, yang pertama, saya akan membahas daftar isi terlebih dahulu yang berisikan bab satu pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode metode penelitian, dan daftar pustaka, dan juga yang terakhir diakhiri dengan lampiran. Untuk bab satu dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah, yang mana dalam latar belakang masalah ini ditinjau berdasarkan perkembangan awal ilmu komunikasi, media massa dipahami sebagai alat untuk menghantarkan pesan melalui berbagai kanal. Seiring berjalannya waktu, paradigma ini telah berubah secara signifikan. Pada era kontemporer, proses komunikasi melalui media massa mengalami transformasi mendasar, yang mana umpan balik sekarang bisa didapatkan secara instan. Salah satu contoh nyata adalah melalui layanan streaming berbayar yang hadir dalam era televisi digital. Platform-platform tersebut terus hadir dan menghadirkan kesempatan bagi pelanggannya untuk bisa memberikan umpan balik langsung dalam bentuk komentar, peringkat, dan ulasan. Hal tersebut membuat media massa bukan hanya sebagai saluran pesan, melainkan juga sebagai wahana untuk partisipasi aktif masyarakat dalam proses hiburan. Televisi digital, khususnya melalui platform streaming Netflix dan Disney Plus Hotstar, telah mengubah cara kita mengonsumsi kehiburan. Media tersebut tidak hanya menawarkan akses untuk berbagai program hiburan, film, dan serial TV. Akan tetapi, hal tersebut juga memberikan kemampuan untuk menyesuaikan pengalaman hiburan kita secara pribadi. Perkembangan digital saat ini tanpa sadar telah mengubah cara kita berkomunikasi, mendidik, dan menghibur diri. Banyak cara yang dilakukan individu untuk menghibur dirinya. Salah satunya adalah menonton serial di layanan streaming, Netflix dan Disney Plus Hotstar. Hal tersebut telah menarik banyak perhatian dari konsumen dari seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran televisi digital telah membawa perkembangan positif di ranah media massa di Indonesia. Awalnya, Netflix adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan layanan media streaming digital. Netflix menawarkan layanan berlangganan streaming yang mencakup beragam film, serial, dan program TV, termasuk salah satu karya orisinal buatan Netflix sendiri. Melalui kehadiran Netflix saat ini, kita dapat menikmati revolusi dalam dunia televisi, yang mana konvergensi antara televisi, DVD, film, dan platform daring telah menjadi nyata. Sedangkan hal tersebut, di waktu setelah terbit Netflix, hadirlah Disney Plus Hotstar yang menjadi salah satu aplikasi streaming film dan serial yang sedang ramai digunakan. Disney Plus Hotstar menayangkan film-film, serial-serial, dan dokumenter dari Disney, Marvel, Pixar, dan program eksklusif lainnya dari beberapa negara, dan salah satunya adalah Indonesia. Kedua televisi digital tersebut menyuguhkan tontonan yang menghibur, dan keduanya mampu memberikan daya tarik tersendiri terhadap maraknya serial dan film yang ada di Netflix dan Disney Plus Hotstar sekarang ini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan teori uses and gratification, yang mana teori ini tidak tertarik pada apa yang dilakukan oleh media, tetapi teori ini tertarik pada apa yang dilakukan individu atau kelompok terhadap media. Pendekatan ini menganggap bahwa halayak mempunyai sifat aktif dalam mencari serta menggunakan media sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian ini mengaplikasikan model Palm Green tersebut untuk memperoleh gambar bagaimana kebutuhan apa saja yang dicari pemuasannya melalui media, pola penggunaan media, dan kepuasan yang diperoleh. Sehingga hal tersebut akan diketahui kesenjangan kepuasan yang muncul, serta media mana yang sering digunakan atau lebih disukai halayak. Melalui penelitian ini, peneliti mengambil responden dari kalangan mahasiswa Strata 1 Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta angkatan 2022. Terdapat perumusan masalah dalam
latar belakang yang telah dikemukakan, yaitu seberapa besar kepuasan yang diharapkan atau gratification sought mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2022 sebelum menonton serial di Netflix dan Disney Plus Hotstar. Lalu bagaimana pola penggunaan media, seberapa besar kepuasan yang diperoleh, gratification obtained, dan seberapa besar kesenjangan kepuasan yang diperoleh dari mahasiswa, dan yang terakhir tayangan serial mana yang lebih memuaskan bagi mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2022. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui seberapa besar kepuasan yang diharapkan dan mengetahui pola penggunaan media terhadap serial dan juga mengetahui seberapa besar kepuasan yang diperoleh, lalu mengetahui seberapa besar kesenjangan kepuasan. Dan yang terakhir, mengetahui tayangan serial mana yang lebih memuaskan mahasiswa ilmu komunikasi, Netflix atau Disney Plus Hotstar. Lalu untuk manfaat penelitian ini, peneliti memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan dalam bidang ilmu komunikasi, terutama dalam konteks perilaku menonton serial melalui televisi digital, khususnya platform streaming Netflix dan Disney Plus Hotstar. Lalu, penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan kepuasan. Lalu untuk manfaat praktis, yaitu memberikan informasi mengenai kepuasan yang diharapkan dan memberikan gambaran yang jelas mengenai serial mana yang lebih memuaskan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2022. Lalu untuk bab 2 ini ada landasan teori, yang mana konsep dari landasan teori ini komunikasi secara umum, dan juga yang kedua adalah media massa, dan juga yang ketiga ada televisi digital sebagai media massa. Dan yang terakhir adalah teori uses and gratification. Lalu, untuk review literatur ini terdapat 10 penelitian lainnya yang sudah saya kaji dan dilihat lebih lanjut lagi terkait faktor-faktor apa saja yang memiliki kemiripan dan perbedaan. Yang mana banyak sekali persamaan dan perbedaan yang ada dalam judul penelitian sebelumnya yang sudah saya kaji dalam review literatur ini. Lalu selanjutnya adalah variabel X, yang mana variabel ini merujuk pada aspek-aspek terkait media televisi digital, khususnya Netflix dan Disney Plus Hotstar. Lalu untuk variabel Y adalah variabel yang mengacu pada perbedaan atau ketidaksetaraan dalam tingkat kepuasan atau kesenjangan kepuasan, yang mana model penelitian ini media massa sebagai variabel X dan kesenjangan kepuasan sebagai variabel Y. Lalu untuk hipotesis teori dalam penelitian ini adalah terdapat kesenjangan kepuasan dalam menonton televisi digital di Netflix dan Disney Plus Hotstar pada kalangan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2022. Lalu kita masuk ke dalam bab 3 yaitu metode metode penelitian. Yang mana dalam paradigma penelitian ini berfokus pada penerapan metode empiris, yang artinya penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Lalu untuk pendekatan penelitian ini telah dapat disimpulkan bahwa peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metode yang memungkinkan hasil penelitian dapat dijelaskan secara luas terhadap populasi berdasarkan sampel yang diacak secara ambil. Lalu untuk metode penelitian adalah pendekatan kuantitatif dengan fokus pada analisis perbandingan, yang mana kita menggunakan penyebaran kuesioner dilakukan melalui platform Google Forms, ya karena dalam platform Google Forms ini memberikan kemudahan dan keunggulan dalam mengelola dan menghitung berbagai variabel yang relevan. Lalu untuk populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel, yang mana populasi ini merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2022. Lalu untuk sampel, dipandang sebagai representatif dan juga mencerminkan populasi secara keseluruhan dalam konteks penelitian. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan terdiri dari 103 sampel atau responden. Ukuran sampel ini saya menggunakan metode perhitungan menggunakan rumus Lovin sebagai alat untuk menentukan jumlah populasi yang menunjukkan ciri-ciri tertentu. Lalu untuk hipotesis riset, di sini ada simbol HA dan HO, yang mana HA mencerminkan terdapatnya kesenjangan kepuasan dalam menonton televisi digital, dan HO tidak terdapat kesenjangan kepuasan dalam menonton televisi digital. Lalu untuk hipotesis statistik, di sini dapat dilihat bahwa HO
bagi beta sama dengan 0, yaitu merupakan ditolak apabila tidak terdapat kesenjangan. Lalu HA dibagi beta sama dengan garis miring 1, yaitu berarti diterima apabila kesenjangan kepuasan dalam menonton televisi digital. Lalu untuk metode pengumpulan data menggunakan data primer dan juga data sekunder. Selanjutnya untuk metode pengukuran data ada validitas, yang mana validitas ini mengacu pada hal-hal yang sedang diuji. Tentunya variabel yang dianggap valid jika nilai KMO of adequacy berada pada rentang antara 0,1 hingga 1. Lalu untuk reliabilitas merujuk pada tingkat kepercayaan instrumen sebagai alat pengumpul data, dan juga untuk metode analisis data terdapat analisis data univariat dan bivariat. Lalu selanjutnya di 3.11 merupakan keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti menghadapi sejumlah keterbatasan, yaitu keterbatasan waktu, sumber daya, dan data yang diperlukan oleh penelitian. Sehingga diperlukan sekali revisi dan perbaikan dalam pelaksanaan penelitian ini untuk mencapai hasil yang lebih baik. Untuk kelemahan tersendiri, peneliti mengalami beberapa keterbatasan yang patut disadari dan hal tersebut merupakan salah satu kelemahan yang dirasakan oleh peneliti, yaitu terdapat pembatasan dalam kemampuan untuk mengolah data, merancang penelitian, dan melakukan pemikiran kritis secara optimal. Lalu di 3.12 merupakan definisi operasional, yang mana kuantifikasi operasional adalah suatu pendekatan dalam penelitian kuantitatif yang melibatkan penggunaan teknik khusus untuk mengukur variabel-variabel yang sedang diselidiki. Dan yang terakhir adalah operasional konsep, yang mana dalam konsep tersebut adalah media massa dan juga kesenjangan kepuasan. Lalu untuk variabel tersendiri adalah Netflix dan Disney Plus Hotstar sebagai variabel X, dan variabel Y yang merupakan kepuasan yang diharapkan dan diperoleh. Untuk dimensi dari media massa, terdapat motif identitas pribadi, motif integritas dan interaksi sosial, dan terakhir motif hiburan. Sedangkan untuk kesenjangan kepuasan, terdapat dimensi gratification sought dan gratification obtained. Untuk indikator dari konsep variabel X, yaitu menemukan dan mengidentifikasi nilai-nilai yang berkaitan dengan pribadi mahasiswa, menambah kepercayaan diri, menonton untuk memperoleh bahan perbincangan dengan individu lain, atau berkumpul dengan keluarga dan teman. Sedangkan untuk indikator dari variabel Y, yaitu kepuasan yang dicari atau diinginkan individu ketika mengonsumsi media televisi digital, khususnya Netflix dan Disney Plus Hotstar, dan memilih televisi mana, Netflix atau Disney Plus Hotstar, yang menjadi pilihan utama sebagai televisi digital yang sering digunakan. Untuk rentang skala tersendiri, yaitu dengan skala interval. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya ambil sebagai referensi dalam penulisan mini skripsi ini, dan juga terdapat lampiran, yang mana lampiran ini mengisikan data masalah atau uniqueness penelitian proposal, dan juga terdapat kuesioner proposan penelitian yang akan diberikan pada link terlampir. Sekian dari pemaparan mini skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Mohon maafkan saya, dan dalam kegiatan ini saya memberikan yang terbaik untuk dalam penulisan mini skripsi saya guna diajukan sebagai tugas dalam mata kuliah metodologi penelitian komunikasi 1 kuantitatif. Sekian dari saya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.